Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang hukum pidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum pidana. Hukum pidana mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut. Antara lain seperti bahwa hukum pidana ini disebut juga ius penale, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Sedangkan ius penal ini merupakan hukuman pidana dalam arti objektif, terdiri dari yang pertama hukum pidana material, kedua hukum pidana formil. Mengenai hukum pidana material berisikan peraturan-peraturan tentang pertama, peraturan perbuatan yang diancam dengan hukuman, mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana, hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, hukum pidana dalam arti subjektif ini disebut dengan ius vendi, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, yang kedua hukum pidana formil. Nah, hukum pidana formil ini merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif yang disebut juga ius vendi, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Mengenai pembahasan selanjutnya, di sini ada ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana, dan sikap tindak yang dapat dihukum atau dikenakan sanksi. Menurut Simons, peristiwa pidana itu perbuatan salah satu dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana yaitu 1. Sikap tindak atau perilaku manusia. 2. Masuk lingkup pelaku perumusan kaedah hukum pidana pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, yang ketiga, pelanggaran hukum kecuali bila ada dasar pembenaran. Yang keempat, didasarkan pada kesalahan kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan. Nah, mengenai sikap tindak yang dapat dihukum atau dikenakan sanksi, yang pertama perilaku manusia. Bila seekor singa membunuh seorang anak, maka singa tidak dapat dihukum. Nah, yang kedua, terjadi dalam suatu keadaan di mana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecah kaca rumah orang. 3. Pelaku harus mengetahui apa sepatasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain. Yang keempat, tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap orang atau sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental. Selanjutnya, tokoh penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ada Suryono Sukanto. Menurut pandangannya, politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional terhadap delinkuensi dan kejahatan. Lalu yang kedua ada Sudarto. Dalam kaitan ini, menurut Sudarto bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Lalu yang ketiga ada dari Muladi. Menurut Muladi, bahwa penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif. Lalu yang kedua ada tahap aplikasi,
yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebutkan sebagai tahap kebijakan. Lalu yang ketiga ada yudikatif, dan yang terakhir tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Kemudian yang keempat ada dari Badan Nawawi. Badan Nawawi dalam kaitan ini menurut bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang penal polisi yang merupakan bagian dan terkait erat dengan law enforcement polisi, kriminal polisi, dan sosial polisi. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional, merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosiofilosofik, sosiopolitik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori hukum pidana. Terdapat beberapa teori mengenai pemidanaan. Yang pertama adalah teori absolut atau pembalasan. Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi atas kesalahannya. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa tawar-menawar. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Maka ciri pokok atau karakteristik dari teori absolut atau pembalasan ini yaitu: pertama, tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. Kedua, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Yang keempat, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Dan kelima, pidana melihat ke belakang. Ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. Yang kedua adalah teori relatif atau tujuan. Teori relatif ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu adalah memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Menurut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori yang ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini mencakup teori absolut dan teori relatif atau tujuan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Maka, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan agar tercapai keadilan dan kepuasan pada masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu: pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan. Namun, pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk tindak pidana. Teori yang kedua adalah teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana ini tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Salah satu contoh kasus hukum pidana di Indonesia yaitu pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau yang biasa kita kenal dengan kasus kopi sianida. Kasus kopi sianida adalah kasus pembunuhan wanita bernama Mirna Salihin di Cafe Oliver Grand Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016. Mirna Salihin meninggal dunia karena menyeruput kopi Vietnam di tempat tersebut. Jessica Wongso, sahabat Mirna Salihin yang ada di tempat kejadian, ditetapkan sebagai tersangka.
Saat itu Mirna diketahui tengah berkumpul dengan kedua temannya, Hani dan juga Jessica Wongso. Sebelumnya, Jessica Wongso datang terlebih dulu di Cafe Oliver dan memesankan minuman untuk Mirna dan juga Hani. Sementara itu, Mirna dan Hani datang bersama. Setelah menyeruput kopi Vietnam, tiba-tiba Mirna Salihin merasa kepanasan dan akhirnya tak sadarkan diri. Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna ditemukan adanya pendarahan pada lambung dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari sianida. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Dan hasilnya dari sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun sianida. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur pada pasal 340 KUHP. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah dengan meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Dan akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Baik, selanjutnya mengenai sumber hukum pidana di Indonesia. Sumber hukum yang utama yakni ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau Wet Book van Strafrecht sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia yang terdiri dari 3 buku. Buku yang pertama mengenai bagian umum, buku yang kedua mengenai kejahatan, dan buku yang ketiga mengenai pelanggaran. Lalu dalam KUHP juga memuat mengenai Memori van Toetsleng atau MVT atau penjelasan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Tweede Kamer atau Parlemen Belanda pada tahun 1881 dan diundang-undangkan pada tahun 1886. Lalu yang kedua ada undang-undang di luar KUHP, yakni berupa tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, lalu Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang di luar KUHP lainnya. Lalu sumber yang ketiga ada hukum pidana adat, yakni masih diberlakukan hingga saat ini untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B.